Hey kid, don't ever let them get inside your head. Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes, bakal bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan informasi terbaru mengenai Martin Paes, calon pemain timnas Indonesia. Proses naturalisasi kiper FC Dallas ini masih memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sebelum dapat membela timnas Indonesia. Paes, yang pernah bermain untuk timnas Belanda U21, harus menjalani proses administratif yang lebih panjang dibandingkan dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen atau Tom Haye. Paes bermain di Piala Eropa U21 2021 pada usia 22 tahun, yang menyebabkan kebutuhan prosedur yang lebih kompleks. Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Jakarta pada 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa perjalanan Martin Paes untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick di Bali pada 22 Juni 2024. Meski begitu, PSSI akan terus berusaha agar Martin Paes segera dapat membela skuad Garuda. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, ujar Erick. Targetnya, Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Perlu diketahui profil Martin Paes, pemain naturalisasi yang akan diperkuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat kelahiran 14 Mei 1998, adalah salah satu pemain yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024 bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Paes, yang bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat, memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U21, termasuk dalam Piala Eropa U21 2021. Perjalanan karir Paes dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda dan kemudian berlanjut ke klub profesional. Sebagai kiper, Paes dikenal memiliki refleks yang cepat dan kemampuan penyelamatan yang impresif. Meski proses administrasi FIFA masih berjalan, harapannya adalah Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa semua proses yang diperlukan akan diselesaikan tepat waktu, sehingga Paes dapat bergabung dengan skuad Garuda. Dengan kehadiran Paes, diharapkan timnas Indonesia akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Jayden Oosterwolde, pemain keturunan Grade A, bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde, seorang pemain sepak bola berdarah Indonesia Belanda yang tengah mencuat di Eropa, kemungkinan besar akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan performa Garuda di kancah internasional. Oosterwolde, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga sepak bola tertinggi di Belanda, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh. Dengan tinggi badan 1,89 meter dan kecepatan yang impresif, Oosterwolde telah menarik perhatian berbagai klub besar di Eropa. Namun, yang paling menarik perhatian adalah darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Saya sangat bangga dengan warisan budaya saya dan akan sangat senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Itu adalah mimpi saya sejak kecil, ujar Jayden dalam sebuah wawancara eksklusif. Pemain berusia 21 tahun ini memang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Jawa Tengah. Proses naturalisasi Jayden Oosterwolde saat ini sedang dalam tahap pengurusan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
Pihak PSSI optimis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan Jayden bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Jayden Osterwolde merupakan pemain keturunan grade A yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jayden. Kehadirannya di timnas akan memberikan dimensi baru dan meningkatkan daya saing kita di level internasional, kata Erick Thohir. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Jayden Osterwolde diharapkan bisa tampil memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai. Kehadirannya di tim diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Para penggemar sepak bola tanah air pun menyambut baik berita ini. Mereka berharap Jayden Osterwolde dapat segera bergabung dengan timnas dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang ada, besar harapan bahwa Jayden Osterwolde bisa menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di masa depan. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni untuk timnas Indonesia, langsung diserahkan ke PSSI. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ulla Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI, Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Saya kira itu masih berproses di PSSI, ujar Dito Aryo Tejo selepas menghadiri acara konferensi pers SCM sebagai pemegang hak siar Olimpiade 2024 Paris di SCTV Tower, Jakarta, Rabu kemarin. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa. Tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Akhirnya striker baru didatangkan. Sementara itu Ulla Romeni bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ulla Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Ulla Romeni bermain 15 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie 2023-2024. Romeni mampu mencetak 1 gol. Ulla Romeni, pemain FC Utrecht, mengakui bahwa dirinya sedang mempertimbangkan proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain asal Belanda ini memiliki keturunan Indonesia dari neneknya dan telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan tersebut. Ragnar Oratmangoen, rekan setimnya yang juga pemain timnas Indonesia, telah menceritakan proses naturalisasinya kepada Romeni untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang langkah tersebut. Romeni sendiri merasa bangga dihubungi oleh PSSI dan menyatakan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Diskusi tentang naturalisasi ini juga melibatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang telah berbicara langsung dengan Romeni melalui panggilan video. Langkah ini dianggap strategis oleh PSSI, mengingat Romeni diharapkan bisa menjadi juru gedor andalan timnas Indonesia dengan pengalamannya bermain di Eropa. Hingga kini, keputusan akhir dari Romeni masih dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia. Jordi Weman segera dinaturalisasi, PSSI tambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air, Jordi Weman, pemain muda berbakat yang kini bermain di kasta teratas Liga Swiss bersama FC Luzern, segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jordi Weerman, yang telah bermain untuk FC Luzern dalam 20 pertandingan musim ini dan berhasil mencetak 2 gol serta memberikan 1 assist, dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten dan kemampuan teknisnya di lapangan telah menarik perhatian PSSI yang bergerak cepat untuk memproses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa Weerman akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jordi. Performanya di Liga Swiss sangat impresif, dan kami yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan kami optimis dapat segera diselesaikan, ujar Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers. Selain itu, Erick Thohir menambahkan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas dari berbagai liga top dunia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Jordi Weerman, kami berharap bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, tambahnya. Jordi Weerman sendiri merasa terhormat dan bersemangat atas kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media setempat, ia menyatakan, "Saya sangat bangga dan bersemangat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini." Kehadiran Weerman di skuad Garuda diharapkan dapat memperkuat lini tengah tim dengan kemampuan teknis dan visi bermainnya yang cemerlang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif kabar ini dan menegaskan bahwa Weerman akan menjadi aset berharga bagi tim. Jordi adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa. Kami akan menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan potensinya di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan pemain berkelas seperti Jordi Weerman diharapkan dapat meningkatkan performa tim dan memberikan dorongan moral bagi seluruh skuad. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen tim, Indonesia bertekad untuk menunjukkan performa terbaik dan bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi ini. Proses naturalisasi Jordi Weerman diharapkan dapat segera selesai dalam beberapa minggu ke depan, memungkinkan dia untuk segera bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia. Kehadirannya tidak hanya akan menambah kualitas di lapangan, tetapi juga membawa semangat baru bagi tim dalam mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Para pendukung sepak bola tanah air menyambut baik langkah ini dan berharap Jordi Weerman bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dan persiapan yang optimal, timnas Indonesia diharapkan dapat melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola internasional. Semoga proses naturalisasi ini berjalan lancar dan membawa keberhasilan bagi sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi dari seluruh pemain serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat, timnas Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Emilian Manhoef, pemain bola Stoke City keturunan Belanda Indonesia dikabarkan segera gabung dengan skuad timnas Garuda. Dunia sepak bola Indonesia tengah berdebar-debar menyambut kabar mengejutkan yang datang dari salah satu pemain muda berbakat di Eropa. Emilian Manhoef, pemain bola yang kini merumput bersama Stoke City, dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad timnas Garuda. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah keturunan Belanda Indonesia dan disebut-sebut sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Manhoef lahir di Belanda dari pasangan keturunan Indonesia-Belanda. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karirnya dimulai di akademi lokal sebelum bergabung dengan akademi muda dari klub besar Belanda, Vitesse Arnhem. Di sana, bakatnya terus berkembang dan ia mendapatkan perhatian dari berbagai klub besar di Eropa. Pada usia 18 tahun, Manhoef memutuskan untuk bergabung dengan Stoke City, klub yang bermain di Championship, Liga Kasta kedua Inggris. Pilihan ini cukup mengejutkan banyak pihak, namun terbukti menjadi langkah tepat bagi perkembangan karirnya.
Di Stoke City, Manhoef berhasil menunjukkan performa impresif, terutama dengan kemampuan dribbling, kecepatan, dan visi bermainnya yang matang. Tidak banyak yang tahu bahwa Milan Manhoef memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Kakek neneknya berasal dari Indonesia, dan keluarganya masih menjaga erat tradisi serta budaya Indonesia meskipun mereka tinggal di Belanda. Manhoef sendiri sering mengunjungi Indonesia saat liburan dan memiliki kedekatan emosional dengan negara asal keluarganya tersebut. Kabar mengenai ketertarikan timnas Indonesia kepada Manhoef mulai berhembus beberapa bulan lalu. PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, telah melakukan pendekatan kepada Manhoef dan keluarganya untuk membicarakan kemungkinan bergabungnya dia dengan skuad Garuda. Ternyata, respon dari Manhoef sangat positif. Saya merasa terhormat dan sangat bersemangat dengan kesempatan ini. Indonesia selalu menjadi bagian dari diri saya, dan bermain untuk timnas Garuda akan menjadi kebanggaan besar bagi saya dan keluarga, ujar Manhoef dalam sebuah wawancara eksklusif. Proses administrasi untuk mengurus perpindahan kewarganegaraan Manhoef saat ini tengah berjalan. Menurut sumber dari PSSI, semua dokumen yang diperlukan sudah hampir lengkap. Jika semua berjalan lancar, Manhoef bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan diharapkan bisa tampil pada laga mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa gembiranya atas kemungkinan bergabungnya Manhoef. Milan adalah pemain yang memiliki bakat luar biasa. Kami yakin kehadirannya akan memberikan dampak positif bagi timnas. Dia memiliki kualitas yang bisa membawa perubahan dan meningkatkan performa tim, kata Shin Tae-yong. Dukungan juga datang dari para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, nama Milan Manhoef menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menyambut positif kabar ini dan berharap Manhoef dapat menjadi pemain kunci bagi timnas di masa mendatang. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Semoga Milan bisa segera bergabung dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi, ujar salah satu penggemar sepak bola di Jakarta. Tantangan besar menanti Manhoef di timnas Indonesia. Adaptasi dengan gaya bermain Asia yang berbeda dengan Eropa bisa menjadi salah satu hambatan. Namun, dengan kualitas dan determinasi yang dimilikinya, banyak yang yakin Manhoef bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal. Bergabung dengan timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya siap memberikan yang terbaik dan bekerja keras untuk membawa Indonesia meraih prestasi, pungkas Manhoef. Dengan proses perpindahan kewarganegaraan yang hampir selesai dan dukungan penuh dari berbagai pihak, kehadiran Milan Manhoef di skuad Garuda diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Kita semua menantikan debut Manhoef dengan seragam merah putih dan melihat aksinya di lapangan hijau. Profil Ula Romeni, potensi besar pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, lahir pada 20 Juni 2000, adalah pemain sepak bola asal Belanda yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk klub Eredivisie, NEC Nijmegen. Romeni dikenal sebagai striker yang tajam dan memiliki kemampuan finishing yang mumpuni. Dengan tinggi 1,87 meter, Romeni memiliki postur ideal untuk seorang penyerang dan mampu memberikan ancaman serius di kotak penalti lawan. Romeni memulai karir profesionalnya di NEC Nijmegen, klub tempat ia berkembang sejak level junior. Pada musim 2020-2021, Romeni menjalani masa peminjaman ke FC Emmen di Eredivisie, di mana ia mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Belanda. Setelah kembali ke NEC Nijmegen, Romeni terus menunjukkan peningkatan performa yang konsisten, membuatnya menjadi salah satu penyerang muda yang diperhitungkan di Belanda. Meskipun belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda, Romeni telah memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai kelompok umur, seperti U19 dan U21. Pengalamannya di level internasional junior ini menjadi modal berharga bagi karir internasionalnya ke depan. Rencana naturalisasi Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusiasme tinggi. Romeni diharapkan bisa menjadi salah satu penyerang utama dalam skuad Garuda, khususnya dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan teknis yang baik, insting mencetak gol yang tajam,
serta postur tubuh yang ideal, Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang membutuhkan penyerang dengan kualitas tinggi. Proses naturalisasi Romeni merupakan bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan menambah pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Kehadiran Romeni diharapkan dapat menambah daya serang timnas Indonesia dan memberikan variasi strategi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini juga menunjukkan ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Ula Romeni adalah pemain dengan potensi besar yang siap memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman bermain di Liga Top Eropa dan kemampuan mencetak golnya membuat Romeni menjadi aset berharga dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kehadirannya tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan performa tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk berprestasi di level internasional.